kita semua paling baik-baiknya orang walaupun nakal, bajingan, tapi akhlaknya baik kepada kedua orang tua, kepada guru-gurunya, kepada masyarakat, walaupun dia di luarnya bajingan tapi hatinya masih mempunyai akhlak. Dialah umatku, kata Nabi. Orang yang berilmu tidak mempunyai akhlak tidak diakui Nabi menjadi umatnya. Jadi hati-hati. Ilmu boleh kita cari banyak-banyak, wajib hukumnya, tapi akhlak kita harus 2 karung. Ilmu sekarung, akhlak 2 karung itu emang repot. Tapi ya itu memang kemauannya Nabi. Itu hadis sahih. Jadi punya ilmu 1 karung atau 1 kilo, akhlaknya wajib 2 kilo diusahakan. Dengan biru walidainnya pertama, kedua dengan guru, dengan sesepuh-sesepuh. Ya itulah yang sebetulnya Nabi diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Jadi yang ngajarin akhlak tentang cinta ibu juga jangan salah paham umat Islam. Kalau ada setiap tahunnya kita diajari oleh kafir untuk menyelamatkan hari ulang tahun ibu itu keliru, bukan ajaran Islam. Setiap tahun kita ingat sama ibu, biru walidain jangan diikuti, keliru, tidak ada. Semua mazhab tidak ngakuinya seperti itu. Setiap hari kalau kita ketemu orang tua ya wajib kita jaga orang tua, wajib kita lindungi orang tua kita, wajib kita hormati. Tidak harus setiap tahun kita ulang tahun kayak pacar jadinya, atau kayak cewek. Kalau ketemu dikasih hadiah, orang tua tuh gak usah dikasih hadiah. Wajib seorang anak bil walidain, wajib membantu orang tua. Jadi orang tua itu kita bantu bukan setiap tahunnya ulang tahun, jangan diikuti, itu keliru, ajaran Yahudi sebetulnya. Ternyata diteliti oleh ulama kita, itu ajaran Yahudi supaya kita masuk lubang biawak, masuknya ikut ke neraka. Ternyata salah. Tak boleh kita ikutin apa yang dilakuin kafir. Jadi kalau tak percaya tanya ulama, anak gak ada. Terus di akhir zaman ini zamannya fitnah, mari kita kuatkan lagi majlis-majlis ini, majlis dimanapun itu biasa istiqomah, fadlu. Semuanya karena niat cari barokah, cari ridho. Semua majlis itu tujuannya niat baik. Kalau salah niat ya keliru niat bahaya. Jadi orang majlis dimanapun diniati dulu untuk mencari barokah supaya mendapat ridho. Hidayah itu tidak ada lain di tempat majelis pasti. Ente mencari hidayah di pasar tidak ketemu. Di hall aja belum tentu. Anak sering kok belum tentu, tapi barokahnya besar. Rezeki kita dijaga. Ini yang kita baca ini sholawat fatih, apapun sholawatnya yang kita baca, Sibtuduror, seperti tiba, barzanji, semuanya sama kuncinya. Kita bahagia, kita senang dengan nama kanjeng Nabi. Kita senang, kita bahagia. Kita bahagia kalau dengan nama Nabi, maksudnya pujian-pujian Nabi. Walaupun itu puji Nabi ya gak ngaruh, gak ngefek Nabi dipuji oleh kita. Yang ngefek kita yang memuji Nabi sebetulnya. Kita yang memuji Nabi ini yang efek buat kita sendiri. Jadi yang beruntung itu kita, bukan Nabi. Walaupun 1.000.000 kali ini salawat, itu yang dapat pahala. Nabi mengakui umatnya, Inna wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi, bersolawat atas Nabi. Jadi kita solawat itu bukannya kita itu menyanjung Nabi niatnya. Kita minta diakui menjadi umatnya Nabi. Umat Muslim seluruh dunia pasti ngaku menjadi umatnya Nabi, tapi Nabi belum tentu mengakui umatnya. Diajar dulu majelis saja males. Sunnah-sunnah Nabi ini salah satu yang paling mahal. Orang yang istiqomah
daripada 1000 karomah. Jadi jangan males sebetulnya. Seminggu bisa kita digodoi atau kena angin kalah. Gimana mau menjadi orang mukmin? Menjadi orang mukmin itu berat tantangannya. Waduh, berat sekali. Dan jangan ngaku diri kita menjadi orang mukmin, bahaya. Mukmin itu berat. Jadi kita mengikuti orang-orang mukmin itu aja nggak sanggup. Yang penting kita belajar sedikit, step by step, sedikit demi sedikit. Insya Allah yang penting dapat barokah. Kita belajar, misalnya mau istiqomah apa, Yasin setiap maghrib. Ya pelajarin terus. Tiap maghrib kita harus Yasin. Itu namanya istiqomah. Tiap malam apa kita rutin seperti ini. Nah, ini umpamanya malam Kamis biasa rutin kita. Ya setiap malam Kamis itu kalau cuma demam doang, cuma sakit sedikit umpama, cuma dikit atau ketika istiqomah itu orang yang tanggung, yang mau cari barokah. Jadi bukan termasuk golongan orang istiqomah sebetulnya kayak gitu. Yang dimaksud istiqomah itu kalau cuma sedikit sakit, halangan sedikit, bukan uzur betulan, dia tetap hadir meskipun hujan terus, masih bisa hadir ya hadir. Karena niatnya betul-betul belajar istiqomah. Kita ini semuanya umat akhir zaman. Umat akhir zaman itu musibahnya sering. Lah kok diajak bayi angin. Kalau diajak yang buruk-buruk zaman sekarang udah media ya sudah kayak gini. Apalagi ada yang lain-lainnya yang maksiat, mengundang musibah itu sebetulnya. Yang mengundang musibah itu dari manusianya. Bukannya musibah itu teko dewi langsung atau dari prediksi Amerika atau Yahudi itu. Musibah itu tergantung manusia yang ada. Kalau dia jauh dari Allah terus maksiat terang-terangan, ya jelas saja Allah kasih musibah, Allah murka, Allah marah. Jadi jangan kaget, zaman ini cepat musibah di tempat-tempat. Ya inilah doa-doa kita. Insya Allah kita doakan bersama. Butuhnya majlis-majlis seperti ini, kita bersama-sama mendoakan, minta dijauhi, minta diangkat musibah dari ure-ure dan sekitarnya, dari Malang ataupun Indonesia. Insya Allah barokahnya majlis, berkat kita lagi-lagi berdoa, insya Allah Allah jauhi semua musibah. Insya Allah hati kita dirubah sama Allah lebih baik lagi. Walafu minkum al-bagir, keliru al-bagir, tidak niat menyinggung, kehilapan, minta maaf semua. Alhamdulillah.